Ya enggak. Ini Subhanallah ya. Oke. Ini HP yang ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat lain pakai sambutan-sambutan. Ada sambutan dari kepala daerah, RT, RW, kadus, kades, pengurus masjid, surau, langgar, musola, dharma wanita. Di sini begitu sampai belum sempat bernapas langsung tausiah. Apapun yang terjadi kita ucapkan alhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur beserta seluruh jajaran, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari. Di antara semua manusia ini ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tubuhnya. Guru kita semua Sayyidi Al-Habib Umar Habib Mahdi bin Syihab, Ustadz Kemas Ali. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Itu cara menegur kalau tidak bisa menyebut satu persatu. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah tidak pakai tema. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, maka punya tempat berpegang. Betul? Kamu sebagai orang manusia di akhir zaman, apa yang kamu pegang? Handphone. Apa yang kamu pegang? Remote. Berpeganglah kepada kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua perkara. Inta masakum bihi, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadhillu abada, kamu tak akan sesat selamanya. Man ya'ish ba'li, siapa yang hidup sesudah aku di akhir zaman nanti, fasayara ikhtilafan katsira, banyak sekali perkara-perkara ikhtilaf, kacau balau dunia ini. Tapi kalau kamu pegang wasiatku ini, kamu tidak akan kacau, bingung, error untuk selamanya. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Qur'an. Alhamdulillah, sekarang bangsa Indonesia semuanya sudah bisa baca Quran. Kata siapa? 65% orang Indonesia tak bisa baca Quran. Sensus yang dibacakan Wakil Dewan Masjid Indonesia, Bapak Saprudin mantan Wakapolri dulu, kata beliau 65% tak bisa baca Quran. Tapi itu semuanya di luar Bangka Belitung. Di Bangka Belitung ini semuanya bisa baca Quran. Betul? Kalau tak percaya, teslah satu-satu. Makanya anak-anak kita dimasukkan ke sekolah dari mulai Raudatul Atfal. Ustaz tahu dari mana Raudatul Atfal? Itu ada tulisannya. Jangan sampai tidak diantarkan anak ke sekolah. Kita sebenarnya yang mendidik anak dari mulai alif bata saja maha sampai ya, sampai mulai baca Quran, sampai khatam Quran. Tapi karena ibunya sibuk membuat jus bungkuang biar glowing, bapaknya pula sibuk mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, lembur sampai malam. Maka diserahkannya lah ke guru mengaji di sekolah Raudatul Atfal di dekat rumah, dari maghrib sampai ke isya, maghrib mengaji. Dua-dua ini yang akan menguatkan anak kita. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wahai kepala rumah tangga, bapak-bapak yang gagah perkasa, yang ganteng-ganteng, kalian adalah pemimpin. Siap jadi pemimpin? Bukan untuk ikut pilkada. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kalian akan disoal, kalian akan ditanya, kalian akan diminta tanggung jawab di akhirat tentang anak-anak kalian.
Ustaz Somad doakan saya sebelum punya anak Pak Ustaz. Dekat-dekat liang lahat. Tapi di sini, di mana kita ini sekarang? Hah? Sungai Liat. Oh, kami selalu tuh kalau kita sedang jalan tuh dikatakan apa lihat-lihat. Di Sungai Liat ini cobalah tengok, yang di depan saya anak-anak kecil semua, pakai seragam pula tuh. Seragam apa nih, nak? Pondok pesantren, Al-Quran, Darul Ulumil Quran. Anak-anak inilah yang sudah lepas tanggung jawab orang tuanya. Makanya nanti ketika ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah kau ajarkan alif bata sajim haqqa ke anakmu? Pernah kau ajarkan juz amma? Pernah kau bacakan Al-Quran? Pernah kau ajarkan idgham ikhfa gunnah qalqalah bila gunnah? Apa hukum non mati jumpa dengan waw ma? Kata anaknya, wawnya lari karena nonnya udah mati. Hari ini ibu bertanya, hari ini ibu tersenyum, hari ini bapak tertawa. Tapi ingat, pulang nanti dia mulai berpikir, betul juga ya, kapan aku mengajarkan mengaji anakku? Saya dulu kecil belajar mengaji ke surau. Alif di atas, alif bawah, alif depan, u, a, i, u. Alif dua di atas, alif dua di bawah, alif dua depan, o, an, en, o. Di Sungai Liat ngaji begitu juga. Berarti dia tua. Kalau zaman sekarang mana ada anak-anak ngaji begitu lagi? Sekarang mereka sudah pakai metode baru, Iqra, a, bataba, batata, tatata, batata, sasasa, basaba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mau pakai kaidah Baghdadiyah alif bata sajim, lanjutkan. Mau pakai, tadi malam jumpa dengan Kiai apa namanya? Kiai Imam Wahyudi dari Kutai Kartanegara mengumpulkan guru-guru mengaji di seluruh kota Pekanbaru Riau. Beliau memberikan sebuah metode baru dari Sidogiri, namanya metode tilawati. Jadi guru-guru sekolah, orang tua diajarkan. Saya bilang mantap sekali ini metode, hebat ini Pak Ustadz. Saya bilang, Ustadz udah tahu belum? Kenapa? Karena sekarang tabligh akbar, pengajian di kantor, bagi bupati, gubernur, kepala daerah, camat, penting sekolah supaya dipanggil guru yang sudah belajar, supaya dia mengajarkan murid-muridnya. Tidak ada lagi yang tidak bisa baca Quran. Allahumma arhamna, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, nggak ada uang kami untuk guru mengaji Pak Ustadz. Kursus fisika ada, kursus kimia ada, kursus bahasa Inggris ada, masuk sekolah modern ada. Kenapa untuk mengaji tak ada? Tak ada alasan orang Sungai Liat tidak memasukkan anak mengaji karena tak ada duit. Karena orang Sungai Liat kaya-kaya, betul? Oh. Dari mana Ustaz tahu orang Sungai Liat dikaya? Tengoklah tiang mesin aja emas. Di tempat lain perempuan-perempuan untuk menunjukkan bahwa dia kaya, begitu datang orang bawa kresek minta sedekah bu, minta sedekah, langsung dia tunjuk, nggak ada uang kecil, nggak ada, katanya, menunjukkan emasnya.
Di tempat lain orang kalau kita lawan senyum untuk menunjukkan dia kaya, ditunjukkan lagi. Belum kita senyum dia senyum untuk menunjukkan dia kaya. Tapi di Sungai Liat, lihatlah ibu-ibu itu tak ada pakai perhiasan. Kami kaya bukan dengan perhiasan kami. Kami kaya bukan dengan mobil kami. Kami kaya, kami buat tiang masjid kami emas. Saudara yang dimuliakan Allah. Apa pula tepuk tangan, cuma cek aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalau untuk ke mall ada duit? Kenapa kalau untuk beli tas baru ada duit? Kenapa kalau untuk mobil baru ada duit? Walaupun cuma DP, sisanya kredit. Kenapa kalau untuk anak mengaji mengaku susah, mengaku tak ada duit, mengaku fakir miskin? Kenapa pesantren mahal? Karena biaya uang bangunan asrama, kelas, sampai kepada gaji guru 100% ditanggung oleh wali santri. Jadi maklum dan mafhum saja. Kenapa Universiti Kebangsaan Malaysia bisa murah? Ustaz kok tahu? Saya kuliah di sana, guys. Dari Mesir sempat saya 2 semester. Saya tanya, kenapa biaya kuliah di sini murah? 90% subsidi negara. Jadi jangan salahkan siapapun. Yang penting kita dibukakan Allah pintu rezeki, pakai untuk menolong anak-anak kita. Jangan sampai nanti dia jadi orang kaya, pejabat, duitnya banyak, pas disuruh yasinan tahlilan, baca yasin ya, memang dia baca tapi tak berbunyi. Pas sekalinya keluar suaranya, begitu didengar kawan sebelah, ya asin. Kok kau baca ya asin? Itu kan ayat 2 katanya. Itu bukan ya asin, ya asin. Di Sungai Liat, di masjid masih ada baca yasin? Masih? Di tempat lain sudah tak ada, karena baca yasin itu bid'ah. Siapa yang baca yasin masuk neraka. Di sini masih? Banyak juga orang sini masuk neraka. Yasin itu Quran apa tak Quran? Baca Quran itu berdosa apa berpahala? Itulah cerdasnya orang yang sudah ngaji dengan habaib, dengan kiai. Jadi ketika dikatakan orang baca Yasin itu bidah, dia nggak langsung marah. Dia pakai argumentasi. Yasin itu Quran apa enggak Quran? Quran. Baca Quran itu berpahala apa enggak berpahala? Berpahala. Lalu kenapa baca Yasin bidah? Iya juga ya. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti malam bisa baca Yasin. Amin. Apa pula baca Yasin? Nanti malam-malam ingat aja. Nanti malam baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, malam Jumat, subuh Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia nur, cahaya, ma bainal jumu'ataini, antara Jumat besok sampai Jumat depan dia mendapatkan cahaya. Saya nggak percaya Pak Ustaz hadis ini. Hampir saya melompat. Kira apa tadi? Rupanya tisu. Saya kira cahaya. Kok tiba-tiba langsung datang cahaya dari kiri? Sampai mana tadi? Terkejut hilang pula. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, subuh Jumat, siang Jumat, pagi Jumat, sore Jumat, dari Jumat besok sampai Jumat depan dia mendapatkan cahaya. Percaya Ibu? Bapak percaya? Abang percaya? Ada ibu-ibu nggak percaya? Saya nggak percaya Pak Ustaz. Saya baca surat Al-Kahfi kemarin sering mati lampu. Yang dimaksud dengan cahaya itu, hati kita terang benderang bisa membedakan antara yang hak dengan dulu pasangan hak itu batil, sekarang udah berubah, pasangan hak itu kok. Sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana hak mana hoax, akhirnya dia tertelan hoax.
Termasuklah berita-berita tentang Abdul Somad radikal kepala kau kena pukul. Abdul Somad anti NKRI, Abdul Somad ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya, betul? Orang Sungai Liat, Bangka Belitung, tengok, kalau mereka termakan hoax, takkan mungkin yang hadir sini. Tengoklah mereka, bukan sembarangan yang naik di atas ini. Tengok sendirilah, pakai seragam, pakai baju lengkap TNI, ada Polri. Udah kalian ambil gambar, udah. Ambil gambar, tengok. Biar tahu orang begini, orang Sungai Liat mengaji. Allahu Akbar. Ustaz Somad itu katanya kita mesti rendah hati, kita mesti tawaduk, kita nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh. Semua manusia sama di hadapan Allah. Tapi ternyata waktu kami hadir pengajiannya, pentas dia tinggi, pakai karpet merah, kami di bawah aspal hitam tak berlantai. Ini hanya sementara, Beb. Ini yang tempat kami mulia ini hanya sementara. Nanti kalau habis acara kami turun lagi ke bawah. Betul? Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Tidak ada selamanya yang tak berakhir. Semua pesta pasti akan bubar. Semua tempat yang tinggi pasti akan turun. Yang tidak berubah itu cuma satu, hubungan kita. Bersama di Sungai Liat, bersama di surga Jannatul Firdaus. Jadi kalau sekarang aku di atas bersama Habib-habib, bapak-bapak, para ustadz kita, nanti selesai acara kami turun, kalian silakan naik. Ini Sungai Liat ini aman apa nggak aman? Kalau memang Sungai Liat ini aman, kenapa pula dikurung pakai jeruji besi keliling? Sebelah kiri tembok, sebelah depan besi, sebelah kanan besi. Ini kenapa begini? Dikawal lagi oleh Bapak TNI Polri, Satpol PP, lengkap. Ini yang baju hitam nih. Front jaga Babel. Allahu Akbar. 3 lapis pengawal Ustaz Somad. Lapis pertama ring front jaga Babel. Lapis yang kedua brigade masjid. Lapis yang ketiga Satpol PP. Lapis yang keempat Polri. Lapis yang kelima di luar saya tengok TNI. Bukan usah ecek-ecek. Tapi jangan sampai investor-investor sampai takut mau datang ke Bangka Belitung. Wadi dari atas melihat indahnya laut, Masya Allah, biru. Di tempat saya laut hitam, biru ke bawah. Begitu turun ke bawah langsung dibawalah saya ke tempat tinggal, melihat nun jauh di sana, laut yang begitu indah, pantai sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya datang saja ke Bangka Belitung. Yang mau bulan madu silakan, yang mau bulan madu sekali lagi silakan datang. Muhammad. Saya mancing aja. Ibu itu udah mulai pahit ketawanya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan rahmatnya ke Bangka Belitung, ke Sungai Liat, karena kita masih membaca Al-Qur'an. Setelah baca Quran, tengok juga arti terjemahnya. Ya ayyuha, hai alladzina, orang-orang, amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, asyam, puasa, kama, sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana? Selama ini kama itu kemana? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini penting membaca Quran, tengok terjemahnya. Ada idgham, ada ikhfa, ada gunnah, ada qalqalah, nun berjumpa dengan qab, min qab, banyak qalqalah. Ada warna-warninya, ada tulisan Al-Qur'annya, ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya. Harganya 150.000, sudah diskon akhir tahun cuci gudang. Penjaga antara kita dengan neraka. Al-Quran 150.000. Berapa harga sepatu kita? Berapa harga baju kita? Pergi saya ke mall, saya tengok harga baju, naik saya ke lantai 4. Jadi saya sering juga ke mall. Kalian aja nggak kenal. Saya kalau ke mall pakai kacamata hitam, pakai masker, pakai baju, pakai jaket, pakai celana. Enggak, belum tak pakai celana.
pakai topi, saya masuk. Kan ada orang kenal, saya tengok-tengok, saya tengoklah harga baju kemeja, langsung berdenyut jantung saya. 1 juta. Turun saya ke lantai 2, 500. Rupanya beda lantai lain harganya. Di lantai bawah 100.000 diskon. Saya beli 103 biji. Saya pakai, ditanya orang, Ustaz bagus ya kemejanya, beli di mana? Gitu deh. Jadi masalah baju tak usah mahal-mahal, masalah celana gak usah mahal-mahal. Saya beli kain, bawa ke tukang jahit, dijahit. Sama. Fungsi baju kan untuk menutup aurat, betul? Punya jam gak usah mahal-mahal. Foto jam saya ini tak bawa ke tukang jam, tanya berapa harganya, nanti ku sebutkan. Udah. Fungsi jam kan untuk menunjukkan bahwa waktu sholat udah masuk, betul? Fungsi jam itu fungsinya menunjukkan bahwa ceramah udah 30 menit. Cuma itu, cuma. Untuk apa kita buat mahal-mahal? Ini kadang orang bajunya, ada kawan di sebelah merokok, langsung ditakut jauh. Kenapa? Takut lubangnya harganya 3 juta. Yang nanya siapa? Sebentar nanya, jam berapa ya? Udah masuk waktu azan enggak ya? Ustaz sholat ceramah udah berapa menit ya? Rupanya mau menunjukkan jam tangan. Ustaz. Ada apa? Saya tadi dari toilet terus ada jam saya tinggal yang harganya 30 juta itu Pak Ustaz. Biar aja hilang sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kau mau punya duit banyak, kalau memang kau orang kaya, kalau memang engkau orang yang punya jabatan dan kekuasaan, buatkan rumah Quran gratis untuk anak yatim, fakir, miskin dan duafa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tidak hanya ingin supaya kita belajar Quran, baca Quran, tafsir Quran, ngajar Quran. Saya mau setelah ini banyaklah orang menelpon ketua panitia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ketua panitia tabligh akbar Ustaz di Sungai Liat tadi. Betul. Mendengar ceramah Ustaz tentang berpegang kepada Quran. Saya tidak ingin akhir zaman ini generasi kita rusak. Maka saya mewakafkan tanah ada itu di tepi pantai yang indah supaya anak-anak bisa ngapal Quran di sana. Setuju? Alhamdulillah. Tanah siapa Pak? Enggak tahu tanah siapa. Tanah yang luas, rumah yang bagus-bagus, mobil yang mewah-mewah. Meninggal dunia, semua rumah ini tinggal semuanya. Betul? Tapi ada rumah yang tidak mungkin dijual, yang tak mungkin diambil ahli waris, yang tak mungkin dibagi-bagikan kepada anak cucu, yang tak mungkin diotak-atik. Mana dia? Inilah tanah wakaf masjid. Masjid apa ini? Masjid saya tahu, cuma ngetes saja. Masjid Al-Hidayah inilah tanahnya yang tidak akan dijual. Kira-kira ada nggak yang mau beli pas ditulis dijual tanah Masjid Al-Hidayah? Langsung ditangkap Pak polisi. Kalau nggak percaya, coba buat iklan. Jadi siapa yang mau tanahnya kekal abadi, maka buatkanlah untuk rumah Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok kita bisa acara pengguntingan pita. Jangankan gunting pita, memotong pita pun bisa. Apa ini? Acara pengguntingan pita dan tanda tangan prasasti rumah Quran. Diwakafkannya satu rumah 9 kamar, luas parkir luar biasa. Masuk kita ke dalam kamarnya besar-besar. Dalam setiap kamar ada toilet. Yang punya mana? Yang punya di Jakarta. Anaknya datang mewakafkan. Yang saya ceritakan ini bukan dongeng, bukan teori, tapi langsung sudah dilaksanakan umat Islam. Mudah-mudahan yang sudah mewakafkan rumahnya untuk rumah Quran, bertambah rumahnya. Amin. Yang mewakafkan mobilnya, bertambah mobilnya. Yang kau wakafkan istri, mau bertambah nanti istri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mewakafkan rumah Quran, yang mewakafkan masjid, pagi, siang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya tak tahu siapa yang mewakafkan tanah masjid ini. Saya tak tahu siapa yang mewakafkan lantai keramik masjid ini. Saya tak tahu entah siapa yang mewakafkan kubah masjid ini. Tapi sejak dari mulai subuh tadi matahari terbit sampai sore asar semua iktikaf dalam masjid, maka pahalanya mengalir kepada orang yang sudah mewakafkan. Itulah orang paling beruntung. Berapa banyak orang Sungai Liat dulu yang kaya-kaya, mana sekarang? Mati. Orang kaya? Orang miskin?
lebih cepat. Kalau ibu meninggal, gelang ibu emas, rantai ibu emas, gelang kaki emas, cincin emas, anak ibu tak ganas, menantu luar biasa. Tapi bukan saya mau mengompori lalu ibu benci kepada anak menantu. Saya cuma mau mengatakan bahwa perhiasan dipakai ketika orang masih hidup. Coba kalau orang mati pakai perhiasan. Dalam ajaran Islam, semua yang kita miliki kita tinggalkan. Tapi ada yang tinggal kekal abadi, ada yang tinggal hanya sekedar sampai ke liang lahat. Orang di atas, kita di bawah. Lebih kurang beginilah liang lahat tuh hanya di bawah. Kalau nanti mau mempraktekkan gimana rasanya ditinggal liang lahat, pas selesai acara nih baring di bawah, kawan manggil terus, dadah, hai. Kita pun tinggal di dalam mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi. Pernah nengok biji sawi? Tai coro. Pernah nengok tai coro? Tai kambing dibagi 100. Sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang kelam di tengah malam akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Tetes langkah kaki jamaah yang datang sekarang ini, tetes peluh keringatnya hampir sebesar jagung akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hebat memang pentas ini ya. Jamaahnya tenang, sejuk, ustadznya kepanasan. Mantap pentasnya. Dikasih karpet merah, pakai bunga-bunga keliling. Jamaahnya sejuk, apalagi mereka yang di dalam tuh. Udahlah duduk pakai AC dari ruang kaca, dia tinggal kiki. Kita yang di sini peluk-peluk. Memang hebat panitia ini, disediakan pula tisu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. وأشغل الظالم بظالمين وأخرج من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bersolawat itu menenangkan hati. Ibu-ibu yang hatinya galau karena minyak naik, banyak-banyak solawat. Bapak-bapak yang galau karena payah solar, banyak-banyak bersolawat. Buktinya saya telah bersolawat agak dingin sedikit. Yang menurunkan ketenangan ke dalam hati itu siapa? Allah. Yang punya hati siapa? Allah. Maka banyak-banyak bergantung kepada Allah. Tapi kita bukan orang hebat. Kita bergantung kepada Allah melalui orang yang paling dia sayang, Rasulullah sallallahu alaihi. Baca Quran tak sama dengan baca bahasa Indonesia. Safari dakwah bersama Ustadz Abdul Somad. Sekarang saya robah hurufnya. Kira-kira paham atau tidak? Safari dakwah bersama Ustadz Abdul Somad. Sama kan? Kalau bahasa Arab nggak bisa. Mentang-mentang udah ngaji, baru tobat, baru hijrah, lalu kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan Alhamdulillah, sholawat dan salam. Nggak bisa. Ada huruf sa, ada huruf so, ada huruf fa, ada huruf sya.
Itu belajarnya ketika belajar tajwid. Ibu kalau belajar gurunya perempuan, bapak kalau belajar gurunya apa pula guru kalian perempuan gatal? Gurunya laki-laki. Karena belajar tajwid itu nanti ada makharijul huruf fa, so, lu tak betul bacanya. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Rupanya dia tak belajar tahsin, tak belajar tajwid. Qul huwallahu ahad. Makanlah Allah itu esa. Beda qul dengan kul. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah salah baca Quran. Kenapa? Saya tak pernah ngaji. Ada orang bawa mobil di Bangka Belitung. Bawa mobil sampai ke lampu merah, berhenti dia. Begitu lampu itu hijau, berhenti pula dia, tak maju, tak mundur, tak ke kanan, tak ke kiri. Apakah orang yang ada di belakang dan di samping itu marah sama dia? Tidak marah. Kenapa orang itu tak marah? Karena itu tulis di atas, belajar. Ibu kalau ngaji mau tak orang marah, tulislah di atas, belajar. Kenapa? Kalau mau orang tak marah, salah ngaji, apalagi di bulan Ramadan, nanti pas acara tadarus, tulis itu, belajar. Insya Allah. Tapi ingat, di bawah tulisan belajar itu ada dalam kurung, hanya 9 kali pertemuan. Setelah itu dapat SIM. Apa itu SIM? Surat izin mengaji. Mulai dihitung salah benarnya. Maka insya Allah anak-anak, bapak ibu semua bacaan Qur'annya saya yakin husnuzon sudah benar insya Allah. Amin ya rabbal. Ada orang-orang yang ketika diperiksa matanya, ternyata buka Quran seumur hidup cuma 2 kali. Pertama buka Quran waktu mahar nikah. Kata maknya, kalau nanti nikah maharnya Quran, coba kau buka-buka dulu, mana tahu nanti halamannya hilang kena marah mertua pula. Yang kedua, waktu di rumah sakit ICU tak mati-mati. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Datanglah Ustaz, dibacakan ayat kursi tak mati, dibacakan Yasin tak mati, dibacakan tahlil tak mati, diambil Quran dibukakan mati. Seumur hidupnya 2 kali, itulah biji matanya nengok Quran. Ibu ketawa, ditahan sedikit, jangan dilepaskan kali, takutnya keluar dari atas, keluar dari bawah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya cuma ingin mengajak kita berpikir, Pak. Pulang dari sini berjalan, naik motor, naik mobil, betul juga kata Ustaz Somad. Aku sikit-sikit nengok handphone, sikit-sikit nengok handphone, sikit-sikit nengok handphone, sikit-sikit nengok TV, sikit-sikit nengok TV, sikit-sikit nengok laptop, sikit-sikit nengok. Tapi Quran kok aku tengok sikit-sikit. Yang pandai berceramah, bertausiah, adik-adik buat vlog video pendek. Saudara dimanapun berada, sikit-sikit nengok handphone, sikit-sikit nengok laptop, sikit-sikit nengok TV. Kenapa nengok Quran sikit-sikit? Upload. Buat TikTok. Bagus. Aku tak pandai bercakap Pak Ustaz, pernah aku coba buat vlog tak jadi karena menggeletar. Buat baju kaos panjang, sikit-sikit nengok laptop, sikit-sikit nengok laptop, sikit-sikit nengok handphone. Kenapa nengok Quran sikit-sikit? Tapi kalau punya baju kaos yang ada tulisannya, jangan dibawa ke masjid. Dibawa pula ke Masjid Al-Hidayah, sengaja lihat. Kawan di belakang nengok, senyum dia. Kita kalau ke masjid itu pakai baju yang tak ada bertulis-tulis, macam baju Ustaz Somad yang putih. Cuman resikonya kalau kita pakai baju putih terus di komen orang, Ustaz kok nggak pernah ganti baju? Kepala kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang tidak bisa cuma 1 tangan. Berpegang itu mesti 2 tangan. Kalau berpegang 1 tangan itu ceramah, megang mikrofon. Tak mungkin duanya. Kalau kita mau kokoh berpegang 2 tangan, kata Nabi 2 mesti kau pegang. Yang pertama Quran, yang kedua adalah sunnah. Apa itu sunnah? Perbuatan Nabi yang tak pernah ditinggalkannya sampai mati. Apa perbuatan Nabi yang tak pernah ditinggalkan sampai mati? Sholat berjamaah. Nabi pingsan disiramkan pakai air, 5 kirbah air dimasukkan ke dalam kulit kambing, disiramkan, begitu terbangun. Apa yang kau ingin ya Rasulullah? Aku ingin sholat berjamaah.
Coba kita kalau pingsan sakit disiramkan air terbangun pasanya, mau apa? Lontong sayur. Mau lontong? Mau lontong. Ibu-ibu pingsan begitu ditanya, mau apa? Tas kulit. Keinginannya adalah sholat berjamaah, tapi di Sungai Liat tak usahlah Ustaz cerita tentang sholat berjamaah. Lihatlah, seandainya kita ini semua masuk ke dalam masjid yang udah macam akuarium ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di dalam, kalian kan nggak tahu macam mana rasanya melihat dari luar kan? Kami sedang melihat ikan mas koki. Ada macam ikan cupang. Begitulah masjidnya kecil sampai tak muat, tapi kalau shopnya nyambung, maka yang di halaman masjid pun tetap dapat pahala i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Maka itulah dibuat teras-teras cantik indah. Warna masjidnya pula hijau pucuk pisang. Masya Allah, sejuk mata kita. Kata Nabi paling bagus warna hijau. Makanya kita tengok jubah para habaib, sorban mereka hijau. Kenapa? Karena dengan menengok hijau itu sejuk mata menengok hijau. Sampai pagar-pagar pun dibuat warna hijau. Sampai pamflet taman kanak-kanak sampai hijau. Hijau. Kenapa karpet ini merah, Pak Ustaz? Biar supaya jamaah bersedekah pakai duit warna. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Masjid Al-Hidayah Sungai Liat ini penuh terus salat berjamaah? Saya dari Sabang sampai Papua tausiah. Dari Sabang sampai Raja Ampat saya ceramah. Di Pulau Sabang saya ceramah, di Raja Ampat saya ceramah. Nama bupatinya Pak Abdul Paris waktu itu. Ceramah berkeliling sampai ke Pak-Pak, dibawa oleh Ustadz Fadlan Garamatan. Pergi pula ke entah mana-mana. Singapura tak masuk, Hong Kong tak masuk. Sudah banyak tempat lah saya ceramah. Tapi biasa kita mengingat ceramah itu kalau yang agak unik-unik itu kita mudah ingat. Bangka Belitung ini sampai mati saya ingat. Kenapa? Gubernurnya azan. Insya Allah kalau yang azan itu, kenapa lah masjid kita tak ramai? Karena yang azan atuk-atuk yang udah azan di tahun 80. Hayya sholat. Dia yang azan, kita yang ragu. Ini sampai selesai. Tapi kalau gubernur yang azan, hayya sholat, langsung datang kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala tak ada kepala. Mudah-mudahan anak bapak ibu jadi gubernur. Kenapa lah masjid tak ramai? Yang azan petugas di kantor diangkat, dia yang nyapu, dia yang ngepel, dia yang azan. Ayalah salah. Sampai akhirnya satu hari di kantor polisi lahir bunyi azan. Ayalah salah. Semua polisi datang, rupanya yang azan Kapolda. Langsung semua Kapolres dengan Kapolsek siap. Itulah pentingnya pemimpin-pemimpin itu sholat berjamaah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha
Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini di samping Masjid Al-Hidayahnya ada pohon kayu besar yang dilobangi dikasih kulit kambing. Apa namanya? Itu sebelah kiri. Saya kalau udah nengok beduk itu ingatlah saya waktu kecil 40 tahun yang lalu. Saya kalau maghrib, kawan-kawan datang jam 6:15, saya jam 6 udah sampai ke masjid. Kenapa? Lomba mau duduk di dalam. Pas datang kawan saya, kau tak boleh masuk, aku udah duluan. Ciptakan kenangan masa kecil yang tak terlupakan. Saya punya kenangan masa kecil. Apa kenangan masa kecil? Aku tidur dalam beduk. Jangan sampai anak-anak kecil kita punya kenangan. Pas ditanya sama bininya, "Bang, tolong ceritakan masa kecil abang." "Abang dulu dek main di warnet sampai 3 hari nggak pulang." Kalau adik gimana? "Kalau adik bang, waktu itu dilarikan pacar adik, seminggu nggak pulang." Ciptakan kenangan masa kecil. Orang Sungai Liat hari ini sedang membuat kenangan masa kecil. Saya pun punya kenangan luar biasa di Sungai Liat ini. Kenapa? Baru inilah macam ceramah di Padang Mahsyar. Kalau dipasang atap di atas, itu direkam muka Ustadz itu hitam karena gelap dia. Tapi kalau begini nampak terang cerah. Nanti pas orang nonton, Masya Allah wajah Ustadz bercahaya. Dia tak tahu keringat meleleh Pak Sakit. Ini namanya gladi kotor Padang Mahsyar. Sabatun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang nanti dapat atap di Padang Mahsyar. Siapa itu yang mendapatkan naungan? Ingat, ini tenda disewa kan? Iya. Aku kasih tahu sama kalian tukang penyewaan tenda bahwa kalau mati tak ada orang tukang penyewaan tenda mati bawa tenda. Ini yang masang tukang atap kan? Aku kasih tahu sama kalian semua tukang-tukang atap, tak ada orang mati tukang atap mati bawa atap. Bawa martil, bawa paku pun tidak. Lalu tukang atap sama tukang tenda membalas. Aku kasih tahu sama kau Ustaz Somad, tak ada Ustaz mati bawa mikrofon. Hah? Maka yang akan menaungi kita nanti adalah siapa di antara 7 golongan yang dapat naungan di Padang Mahsyar itu? Syabun, anak muda. Ingat, tak ada disebut orang tua. Syabun, anak muda. Nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada. Kenapa anak muda? Karena anak muda nafsunya bergejolak. Kalau orang tua Pak Ustaz, nafsu ada, tenaga tak ada. Ketawa ibu. Kenapa anak muda? Karena anak muda sedang ganteng-ganteng. Macam saya nih kan. Kenapa anak muda? Karena anak muda godaannya banyak luar biasa. Ya pacaran ya, itu tuh anak muda. Tak mungkin atuk-atuk diajak pacaran. Tuh ayo pacaran, kau aja lah aku tak gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak muda datang ke Masjid Al-Hidayah. Padahal jalan dia di gang, jalan dia di jalan, pas jalan apa kata cewek? "Abang, godain kita dong." Dia engkau setan. Besok datang lagi orang goda, "Abang, ke Masjid Al-Hidayah sholat ya?" "Iya, hati-hati bang, kemarin ada yang sholat 3 hari habis itu meninggal." "Gak apa-apa deh, anjing menggonggong tapi lah berlalu." "Apa aku bilang kau anjing?" Dia istiqomah sholat berjamaah. Itulah nanti yang akan mendapatkan naungan di Padang Mahsyar. Siapa lagi yang mendapatkan naungan? Rajulani, 2 orang berkasih sayang, ta'abba fillah, kan Allah berkasih sayang karena jabatan akan berakhir. Setelah jabatan berakhir karena ditangkap KPK.
berkasih sayang karena seragam. Bapak TNI, Bapak Polri, abang-abang dari Satpol PP, ada pula dari pemuda Pancasila. Pancasila, Masya Allah. Inilah panitia nih. Saya bercanda, mereka serius. Sama saya ini gak usah terlalu serius. Kalau serius sakit hati. Dengar ceramah Ustaz Somad jangan tersinggung, karena beberapa jamaah yang tersinggung balik tinggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga anak-anak kita ini supaya rajin sholat berjamaah. Pergi ke masjid. Udah jam 6 lah. Assalatu wassalamu alaika ya man. Itu udah terakhir masjid. Pergi masjid. Ayah tak ke masjid ya? Ayah gak dewasa. Tak bisa begitu Pak. Tengoklah orang Sungai Liat, dia datang kemari dibawanya anaknya. Anak itu nangis-nangis, dibelikannya balon. Tengok ibu-ibu itu bawa anak. Mana ibu? Tengok ibu-ibu itu bawa anak. Sekarang kalau ditanya ibu-ibu, ibu anu nggak ngaji, anaknya masih kecil, kenapa tak dibawa? Di Sungai Liat dibawa. Ibu anu kan anaknya udah besar. Perasaan anaknya udah nikah semua, cucunya pula. Sampai kapan kau mau mengaji? Kau mati anak cucumu belum tentu ingat, betul? Orang di Sungai Liat, anaknya dibawa, begitu nangis, tenang ya nak, tenang. Kita di sini dingin, tidak usah kepanasan. Sekarang udah agak dingin sih. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka bawa anak ke masjid. Anak-anak jangan bawa ke masjid. Jangan lagi anak-anak ke masjid. Aku nengok anak ke masjid naik darah tinggiku, naik cacingku. Pulang. Pengurus masjid itu bukan punya bapak kau. Masjid itu punya Allah, wa annal masajida lillah. Tapi ini tanah wakaf, ini punya aku. Tanah kalau sudah diwakafkan berarti punya Allah. Akte notaris, surat sudah dibalik, tidak lagi menjadi namamu, tidak lagi diwarisi anakmu, ini milik Allah. Tapi mustilah diatur dengan baik. Maka anak-anak dibuatkan satu sop di belakang, satu sop khusus di belakang. Saya sholat di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, tak ada anak-anak ribut, diam semua. Saya heran, pas pulang saya tengok, rupanya ada satu orang bawa otak panjang. Rupanya yang lain sholat dia tidak. Habis selesai sholat tarawih, saya tahu siang malam tuh pulang saya tanya, mau kau pukul anaknya? Enggak Pak Ustaz, nakut-nakut dia. Mantap. Jangan diletakkan anak di samping kita. Ini sholat letakkan anak samping kita. Anaknya kecil, atau di samping, bisa nggak tuh? Atau jelek tuh. Ini dibawalah pula anak kecil yang belum bisa dikasih arahan, lari-lari lah. Atau ini semuanya letakkan di kacamata di bawah. Masalah lari-lari, ayo gitu deh. Nampaknya sepele, tapi berarti bermakna. Maka dibuatkan satu sop khusus, diangkat remaja masjid. Remaja masjid perlu dibuat. Mudah-mudahan remaja masjid Al-Hidayah sudah ada. Apa guna remaja masjid? Mereka lah yang merekam, dibuatkan channelnya, sebuah pengajian dimasukkan ke dalam. Saudaraku dimanapun berada, Anda sudah ke Bangka Belitung, sudah pernah ke Sungai Liat, jangan lupa ada channel Masjid Al-Hidayah. Subscribe, like, share, and comment. Udah ada channelnya. Ini yang paling unik. Subscribe, like, share, and comment, endorse-nya sudah ada, channelnya juga belum ada. Tinggal kalian buatkan channelnya, sehingga semua pengajian-pengajian ada, terekam, kajian subuh, kajian doa, kajian pengajian majlis taklim wirid yasin ibu-ibu, pengajian anak muda, pengajian ani baik. Subuh Ahad, libur, jangan sampai anak muda tidak datang. Apa acaranya? Penyelenggaraan jenazah. Kalau penyelenggaraan jenazah yang diundang itu anak muda, jangan orang tua. Karena orang tua nih mau dimandikan. Saya mau kalau saya mati yang menyelenggarakan jenazah adalah anak saya.
Saya tak tahu bapak. Sekarang saya tanya ibu. Ibu kalau meninggal nanti yang mau menyelenggarakannya anak ibu atau orang lain? Ulang sekali lagi, anak apa orang lain? Anaknya. Kenapa? Kalau anak yang memandikan disiramnya pelan-pelan dengan tetes air mata. Tapi kalau yang memandikan orang lain, apalagi ibu tuh sombong, aku hari pembalasan. Ini yang sombong dulu kan. Nyambitnya bulus gigi itu saja juga. Dulu bukan main kalau ke masjid sombongnya. Nyambitnya semprot untuk dosmer mobil. Nyambitnya kain kapan. Orang kalau anak yang mengkapankan pelan-pelan karena sombong aku, digulungnya macam dodol. Itu yang tahu. Siapa yang akan mengkapankan ibu nanti? Yang akan mengkapankan ibu dengan kasih sayang, itulah anak-anak yang berjilbab putih di belakang. Ini yang solihah, anak-anakku yang solihah. Jaga jilbab kalian nak, jangan sampai kalian keluar dari sini rambut kalian bergerabang macam sarang tawon. Kalau ada anak laki-laki mau membonceng kalian, ngajak jalan-jalan ke tepi pantai yang indah di Bangka Belitung, jangan klaim mau nak, karena semuanya pembohong penipu. Kalau memang kau jantan, datang ke rumahku bukan dengan motormu, tapi dengan bapakmu, pinang aku dengan bismillah. Kalian adalah anakku, kalian adalah adikku, kalian adalah saudariku. Aku tak mau kalian dipermainkan. Sedangkan botol air minum saja tertulis do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Apalagi kehormatan kalian. Allah menjaga kalian insyaallah. Amin. Dah kupesankan. Setengah mati kan merayu takkan dapat kan. Bukan kunci dah. Habis 60 menit. Masya Allah, tabarakallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tadi kata Ustaz Somad berpegang itu pada dua, betul? Al-Quran dengan tapi Pak Ustadz katanya ada hadis satu lagi berpegang dengan Al-Quran dan keturunan Rasulullah. Pernah dengar? Hadis yang mengatakan berpegang dengan Quran dan keturunan Rasulullah adalah hadis sahih dalam kitab Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim Ibn Al-Ajjad Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah. Nama kitabnya Sahih paling atas Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Kata dia berpegang dengan dua, dengan Quran dan dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bertentangan antara hadis yang mengatakan dengan Quran dan Sunnah, yang satu lagi mengatakan Quran dengan keturunan Rasulullah? Tidak bertentangan. Mengapa disebut dengan keturunan Rasulullah? Karena keturunan Rasulullah itu orang-orang yang berpegang teguh dengan Sunnah. Nih keturunan-keturunan Rasulullah berpegang teguh dengan Sunnah. Dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya ikut Sunnah. Di atas pakai sorban. Tengok. Kenapa Ustaz tak pakai sorban? Ada sorban saya di rumah. Saya coba depan cermin pas saya pakai, hilang hidung. Kenapa Ustaz pakai peci? Kalau pakai peci bisa dimasukkan ke dalam jaket pas di airport. Kalau pakai sorban diminta pramugari pula kultum. Tapi pakai sorban itu adalah sunnah. Jangan ide orang pakai sorban.
Mereka pakai sorban, pakai jubah. Karena Nabi pakai jubah, berjenggot. Karena Nabi berjenggot. Ustaz kok nggak berjenggot? Belum tunggu. Jadi kalau mau tunggu, ambil kemiri, bakar. Kami dulu waktu kecil, kata kawan saya, mat, ya, kau mau nengok tuyul? Mau, saya bilang, cukur bulu mata. Cukur, itu maka tebalnya. Cukur. Mana tuyulnya? Mana tuyul? Pergi kau ke kaca, kata. Mana tuyul? Itu tuyul. Sudah itu dipasanglah kemiri, kenangan masa kecil. Jadi kawan-kawan saya itu nakal, saya baik. Makanya jangan berkawan sama anak-anak. Sudah sejam saya ceramah, bisa pula anak-anak ini fokus nih. Tengok anak-anak, tidak ada satu fokusnya. Sudah sejam saya ceramah. Jadi pernah saya datang ke TK, saya tanya, ibu udah lama ngajar di TK? Udah lama Pak Ustaz, udah 40 tahun. Apa beda anak dulu sama anak sekarang? Anak sekarang payah fokus Pak Ustaz. Kenapa anak sekarang payah fokus? Gara-gara iklan TV. 10 menit iklan. Jadi anak susah untuk fokus lama. Tapi ternyata teori itu terbantahkan. Di Sungai Liat bisa pula anak-anak ini fokus. Kalau mereka sambil baring. Itu namanya kajian santai bersama. Jadi berpegang teguh kepada dua, kepada Quran, kepada sunnah. Sunnah ini adalah tulisan dalam kitab. Kalau mau menengok sunnah yang berjalan, sunnah yang hidup, itu ada pada keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita sayang kepada keturunan Nabi. Sayang apa tak sayang? Kalau kita sayang, maka panggilannya Habib. Habib artinya orang yang disayang. Saya termasuk pencinta para habaib. Tadi katanya Habib. Terus apa bedanya dengan habaib? Kalau satu Habib, kalau banyak habaib. Kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Kalau satu bait, kalau banyak buyutun. Kalau satu ummun, kalau banyak ummahatun. Bahasa Arab itu begitu, ada jamaknya. Bukan macam bahasa Indonesia. Kalau satu Habib, kalau banyak Habib. Kalau satu masjid, kalau banyak masjid. Nah, bersama kita ada para habaib. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia para habaib. Kalau panjang umur mereka, dibimbingnya kita pengajian, dibimbingnya kita maulid, dibimbingnya kita khutbah, dibimbingnya kita berilmu. Sebetulnya secara adab tak boleh membelakangi habaib. Ini saya ini sudah salah adab ini. Kenapa pula membelakangi habaib? Tapi bukan salah saya. Yang salah sama penelitiannya dia akan pentas. Ustaz ini nampaknya dendam kali sama penelitian. Gara-gara panitia, inilah acara ini terwujud. Betul? Kepada siapa kita berterima kasih? Kepada Allah. Tapi kalau tak berterima kasih kepada manusia, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tak bersyukur berterima kasih kepada manusia, maka dia tak bersyukur pada Allah. Tengoklah makbulnya doa panitia. Begitu mereka berdoa pada Allah, langsung awan hitam panas turun. Luar biasa memang. Orang-orang teraniaya ini memang makbul doanya. Di mana-mana yang namanya Ustaz Somad itu kalau ceramah biasanya baleho dipasang. Tapi di Sungai Liat ini baleho tidak hanya dipasang ini, sampai jadi terpal menampung air hujan. Jadi kalau mau nengok gambar Somad masa ini. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa lapik. Sudah lama saya ceramah, baru ini menengok baliho terbalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti kalau balik dari sini jangan yang diingat cuman pantunnya aja. Nanti kalau ada yang bertanya siapa tadi yang ceramah, Ustaz Somad, apa yang disampaikannya tadi? Yang disampaikan Ustaz Somad itu tadi dua bang, bagi suami yang tak ikut. Bang, ada pengajian di Sungai Liat. Aku pergi ya bang, pergilah deh. Abang tak ikut. Abang ada pula acara main gaplek sebentar. Mudah-mudahan abang itu dapat hidayah. Didoakan tak juga dapat hidayah. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu yang lahat. Jangan diaminkan, nanti mati dia. Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah.
Nah, dan sunnah terbagi dua. Ada sunnah yang tertulis, ada sunnah dalam bentuk beramal. Sunnah yang hidup itu adalah para habaib zuriat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mereka keturunan Nabi Muhammad, mengalir darah Nabi dalam badan dia. Ustaz Somad, saya keturunan Nabi juga, tapi Nabi Adam. Yang bukan keturunan Nabi Adam, tolong angkat tangan. Berarti keturunan monyet. Bukan kata saya, kata Charles Darwin. Semua kita ini keturunan Nabi Adam, tapi ada darah paling mulia Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di akhir majlis, puncak pengajian bukan tausiah, puncak pengajian adalah doa. Doa mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Maka kita aminkan doa yang dipimpin oleh Habib kita, sebagaimana cinta kita bersama beliau di Sungai Liat membuat kita bersama dengan kakek mereka Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Segala yang dililit masalah dilepaskan Allah. Utang piutang ribanya cepat dilunaskan. Yang belum berjodoh dijumpakan dengan orang baik-baik. Yang belum punya anak diberikan keturunan soleh dan solehah. Diberikan istiqomah iman dan Islam. Istiqomah bicara, baca Quran, istiqomah tausiah ke masjid, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khusyukkan hati, munajat kepada Allah, aminkan doa Habib Umar yang kita aminkan bersama insyaallah. Terima kasih, jazakumullah. Baik, sebelum doa dipimpin oleh Yang Mulia Habib Alwi Al-Segaf, terlebih dahulu pesan kesan akan disampaikan sedikit oleh Yang Mulia Habib Mahdi. Kepada beliau kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, ini sebetulnya jadwal UAS ini jatahnya Palembang, jatahnya Sumatera Selatan. Hari ini semestinya UAS di Sumatera Selatan, tapi sepertinya doanya orang Sungai Liat ini cukup kencang sehingga bisa narik UAS datang ke sini. Maka kesempatan ini tidak kita sia-siakan. Saya mau ngajak semua yang hadir. Tadi UAS cerita karpet merah. Kata UAS karpet merah ini tandanya panitia tahu Bapak Ibu ini sedang nyumbang yang merah-merah. Di wilayah Kayu Besi, di wilayah Kuning Besar, ada satu proyek akhirat yang saat ini sedang digagas oleh guru kita Al-Habib Umar bin Alwi As-Segaf, yaitu pendirian Masjid Darul Hadith Al-Malikiyah. Masjid Darul Hadith Al-Malikiyah. Maka hari ini saya mau ngajak semua yang hadir, yuk sama-sama kita keluarkan apa yang kita mampu hari ini. Kalau yang tidak mampu sekarang, besok silahkan transfer atau datang sama Ustaz Fakhrul Razi. Ustaz, ini mau membantu Masjid Darul Hadith Al-Malikiyah, silahkan. Sekarang kita keluarkan apa yang kita ada, yang kita mampu. Mudah-mudahan siapapun yang ikut andil, rezekinya dilancarkan oleh Allah, dimurahkan rezekinya oleh Allah, disampaikan hajat dunia akhiratnya. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah dapat berkah pulang ke rumah masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Masih ada rangkaian beberapa acara nanti UAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Silahkan nanti dipantau di mana lokasinya. Kita tetap tertib mengikuti acara UAS sampai selesai. Insya Allah kesan ini akan mengulang kembali UAS datang ke Kayu Besi, akan mengulang kembali UAS datang ke Provinsi Bangka Belitung. Setelah selesai, tanpa ada salaman nanti, tanpa ada desak-desakan, nggak usah selfie-selfian, kasih ruang jalan UAS karena beliau dari subuh tadi sudah keluar dari Riau untuk nyampaikan hajat Anda semua. Ayo semua, raqat aina ya syauqan, silakan panitia.
ولطيبة ذرفت عشقا awal qasidah فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا وقد عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا. Ayo mana yang ngedar sorbannya, yang ngedar di atas ini banyak ikan-ikan besar. Salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Yang di atas panggung boleh. Assalamu alaika ya Habib. Semua yang koordinir di belakang. Assalamu alaika. Yang di tempat ibu-ibu, siapa yang mengedarkan sorbannya silakan. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasul. Lanjut hadrat. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghali mira'a ta'allaq yabki yas'al khaliquhu fa'atay qalbun. Insyaallah UAS datang lagi ke Puding Besar pada acara peresmian Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah insyaallah. اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك ya رسول الله. Yang menghimpun donasi harap berkeliling cari tempat-tempat yang mudah, yang perempuan juga diharapkan berbagi tempat. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله. وعطرها يبقى إذا مست Panitia menyebar, diharapkan para panitia menyebar untuk mengambil donasi seluruh dengan sorban atau dengan kardus berkeliling. Nanti di akhir acara kalau kita sempat bisa kita hitung dan bisa kita umumkan. Ada dalam masjid keliling yang ikut andil dapat berkah keberkahan pahala akhirat. Ayo ini saja ya khairal baraya